Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnaldias Agung Damarjati dengan NIM 0902 138 222 7170. Pada kesempatan kali ini, saya di sini ingin mempresentasikan tugas proyek deep learning milik saya yang berjudul Penerapan Model Deep Learning EfficientNet V2B0 untuk deteksi kantuk berdasarkan citra wajah. Proyek yang saya buat ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat mendeteksi kondisi ngantuk seseorang berdasarkan analisis citra wajah di bagian mata dan mulut menggunakan model EfficientNet V2B0. Latar belakangnya di sini latar belakang kantuk merupakan salah satu penyebab utama penurunan konsentrasi dan sering menjadi faktor pemicu kecelakaan kendaraan bermotor. Kecelakaan biasanya terjadi pada rentan waktu malam hari maupun siang hari. Kecelakaan ini juga kadang mengakibatkan pengemudi itu bisa mengalami luka-luka yang parah dan cedera serius, terutama bagi pengemudi dan pekerja dengan jam kerja yang panjang. Contohnya seperti supir bis dan supir truk. Secara fisik, tanda-tanda ngantuk ini bisa dikenali atau terlihat dari perubahan pada mata bagian kelopak yang mulai menurun atau terpejam, serta bagian mulut yang sering menguap. Dengan memanfaatkan teknologi deep learning, pola-pola visual pada mata tadi serta mulut dapat dipelajari secara otomatis oleh model untuk mengenali kondisi seorang apakah dia ngantuk atau tidak, ataukah dia normal, ataukah dia sedang menguap, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem deteksi kantuk yang lebih akurat, efisien, serta dapat digunakan secara otomatis. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat rumusan masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama itu, bagaimana cara menerapkan model EfficientNet V2B0 untuk mendeteksi kondisi ngantuk berdasarkan citra bagian mata dan mulut. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi model dalam membedakan antara kondisi normal, drowsy, dan yawning pada citra tersebut. Melalui dua pertanyaan ini, diharapkan model dapat dibangun dan memberikan performa klasifikasi yang tinggi dan stabil. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuan dari penelitian adalah yang pertama, ingin mengimplementasikan model EfficientNet V2B0 untuk mendeteksi kondisi kantuk melalui analisis citra dan mata dan mulut. Yang kedua, mengembangkan sistem deteksi berbasis wajah yang dapat menjadi dasar bagi aplikasi pemantauan pengemudi atau pekerja, terutama untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau kantuk secara otomatis. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan sistem dapat menjadi bagian dari solusi keamanan berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya, ada dataset penelitian. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle. Saya mengambil dataset ini karena dataset ini merupakan dataset yang sudah terpercaya karena digunakan oleh berbagai orang di Kaggle. Dataset ini berisi kumpulan citra berfokus pada bagian mata dan mulut. Setiap citra telah diberi label sesuai kondisi: normal yaitu mata terbuka dan mulut tertutup, drowsy yaitu mata terpejam atau menunjukkan tanda-tanda mengantuk, yawning yaitu kondisi di mana mulut terbuka lebar dan menunjukkan seseorang sedang menguap. Kemudian, dataset sudah melalui tahap pre-processing seperti resize menjadi 224 kali 224 pixel seperti normalnya pada EfficientNet V2. Selanjutnya ada data augmentation dan normalization agar siap digunakan dalam pelatihan model EfficientNet V2B0. Selanjutnya di slide 6 ada progres penelitian. Saat ini progres penelitian model sedang berlangsung menggunakan Google Colab. Saya di sini menggunakan Google Colab
dengan dukungan GPU untuk mempercepat komputasi. Ada beberapa hal yang sudah dicapai sejauh ini, yaitu model berhasil dikompilasi tanpa error dan sudah mulai menjalani proses training. Yang kedua juga nilai training akurasi dan validasi akurasinya sudah menunjukkan peningkatan yang stabil di setiap epoch-nya. Selanjutnya, untuk nilai validation loss juga telah terlihat menurun, yang menandakan model mulai memahami perbedaan antar kelas. Karena proses training masih berjalan, hasil akhir seperti akurasi dan total confusion metric belum dapat ditampilkan saat ini dan akan disajikan setelah seluruh epoch selesai. Selanjutnya, di sini ada rencana saya untuk proyek ini ke depannya. Setelah proses pelatihan ini selesai, mungkin tahap berikutnya akan saya lakukan yaitu untuk mengevaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Yang kedua, analisis confusion metric untuk melihat kemampuan model dalam membedakan kelas normal, Gaussian, serta Yawning. Yang ketiga, saya akan memvisualisasikan hasil seperti grafik training dan validasi, serta contoh hasil prediksi citra. Yang keempat, selanjutnya pada tahapan training, saya melakukan fine tuning tambahan apabila masih diperlukan untuk meningkatkan performa model. Setelah evaluasi-evaluasi tadi dilakukan, model akan siap diuji pada data baru atau sistem real time. Karena tujuan ini, saya ingin menggunakan model ini untuk dites secara real time maupun tidak, atau kita cukup mengupload gambar dan dapat mendeteksi ngantuk atau tidak. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan proyek yang telah dicapai sejauh ini dapat disimpulkan tahap persiapan dataset dan pembangunan arsitektur model telah berhasil dilakukan. Model efisiennet V2B0 juga sudah sesuai klasifikasi 3 kelas, yaitu ada Yawning, normal, serta drowsy. Proses pelatihan sedang berjalan untuk saat ini dan menunjukkan hasil awal yang lumayan positif, karena dapat dilihat dari jumlah epoch per epoch untuk validasi akurasinya cukup naik signifikan dan lossnya menunjukkan grafik yang turun walaupun masih ada sedikit overfitting. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi model secara menyeluruh serta memastikan akurasi yang dihasilkan optimal sebelum implementasi ke sistem nyata. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.